الفاتحة بالقبول تمام كل السر والنيل خير كل المأمول مبرئا عن اللغو والفضول ثم إلى حضرة سيدنا الرسول وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: الثاني القدم، وهو عدم الأولية لوجوده تعالى، أي إنه تعالى لا أول لوجوده لأنه جل شأنه مصدر هذه الكائنات وموجد هذه الموجودات، فلا بد أن يكون سابقا عليها لا يتقدمه تعالى شيء. قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. As-sani, sifat wajib yang kedua, al-qidamu, wujud qidam. Al-qidamu wa huwa, dan qidam itu adamul awwaliyati, tiada awal, tiada permulaan, liwujudihi, bagi wujudnya Allah Ta'ala. Jadi al-qidamu itu terdahulu, maksudnya adamul awwaliyati, tiada awal, liwujudihi, bagi wujudnya Allah. Kalau ada awalnya berarti tidak qidam, maka awal itu tidak ada bagi awalnya. Tiada permulaan, liwujudihi, bagi wujudnya Allah. Kalau makhluk ada awalnya, itu nggak buru-buru jadi ikan gabus. Sebelum gabus apa? Kocolan tuh udah mau deket gabus. Penciritan, terus penciritan naik pangkat apa? Ada istilah tuh. Tuh orang kampung udah jelas tuh. Ya, penciritan, terus baru kocolan baru gabus. Semuanya ada awalnya. Maka zakar itu tidak ada sebutannya. Kalau anak kecil tidak disebut seperti punya orang laki, tititnya gitu. Kalau ini bukan titit lagi, masuk gede badan titit. Kalau kita makhluk semua ada awalnya ya. Bocah, bis bocah. Kalau dalam tarbiyah ada tuh daurut tufulah, ada daurul murahaqah, ada daurul rajulah, ada daurul syaikhukhah. Kalau kita diawali dengan daurut tufulah, periode kanak-kanak, tufulah, naik dikit murahaqah, udah naik gede. Nanti daurul rajulah, terus naik daurul syaikhukhah. Kalau ini semuanya daurul rajulah sudah. Ya, daurul rajulah. Kalau kita ada awalnya. Kalau Allah qidam tu ai adamul awwaliyati, tiada awal, tiada permulaan, liwujudihi ta'ala, bagi wujudnya Allah Ta'ala. Kalau kita bermula semuanya. Kalau Allah tidak ada bermulanya. Ai maksudnya innahu, sesungguhnya Allah Ta'ala la awwala, tidak ada awal,
liwujudihi bagi liwujudillah, liwujudihi bagi wujudnya Allah, li'annahu jalla sya'nuhu karena sesungguhnya yang agung hal keadaannya, masdaru adalah sumber hadhil kainati semua yang ada. Allah itu masdaru hadhil kainat. Jadi sebetulnya bermula dari titik. Kalau kita lihat gambar lukisan atau gambar utus itu dimulai dari apa? Titik, titik nuqtah jauhariyah. Jadi kalau kita lihat gambar lukisan itu semuanya bermula dari satu titik, kan di titik terus di garis, bermula dari satu titik. Kalau Allah la awwala liwujudihi, tidak ada awal bagi wujudnya Allah itu kidam. Li'annahu jalla sya'nuhu karena sesungguhnya ia Allah jalla yang mulia sya'nuhu keadaannya, masdaru adalah masdar. Masdar itu makan sadri, tempat muncul, saudara itu muncul. Masdar tempat munculnya hadhil kainati ini semua yang ada kainat. Wa mujidu dan yang mengadakan, aujada yujidu mujid ismul fa'il. Wa mujidu dan Allah yang mengadakan hadhil maujudati ini yang ada semuanya, al maujudat ini. Fala budda ayyakuna sabiqan 'alaiha, maka tidak mesti tidak, fala budda itu laisa hunaka buddun, fala budda maka tidak mesti tidak artinya harus, ayyakunallahu sabiqan bahwasanya Allah sabiqan ada mendahului 'alaiha atasnya, alal maujudat pasti yang menciptakan lebih dahulu daripada yang diciptakan. Engkong dulu baru bapak baru anak, adanya cucu karena adanya anak karena ada orang tua ya. Allah begitu juga, fala budda maka tidak mesti tidak ayyakuna bahwasanya ayyakunallahu sabiqan bahwasanya adanya Allah sabiqan mendahului 'alaiha ay 'alal maujudat, la yataqaddamuhu tidak mendahulinya Allah taala syai'un sesuatu apapun. Ya, kalau ada yang mendahului tidak disebut kidam, kidam itu terdahulu, paling dulu, ay la awwala liwujudihi, la yataqaddamu tidak mendahuluinya Allah taala syai'un sesuatu apapun. Qala ta'ala wal awwalu wal akhiru, dialah yang awal, wal akhiru yang akhir, wal zahiru dialah yang batin yang zahir, wal batinu yang batin, wa huwa bi kulli syai'in alim dan dialah Allah terhadap segala sesuatu alimun maha mengetahui. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi, itu dalil nakli bahwa Allah itu sifatnya kidam. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, wal zahir ini yang zahir yang mengetahui yang zahir, wal batin dan mengetahui yang batin. As-salisu al-baqa'u yang ketiga sifat wajib al-baqa'u artinya kekal, baqiya yabqa, wa huwa adamul inqidha'i liwujudihi, maksud baqa itu dan dialah adamu tiada habis, adamul inqidha'i ya adamul intihai liwujud tiada habis, liwujudihi bagi wujudnya Allah taala enggak ada habisnya, maka disebut kekal. Adamul inqidai adamul intihai liwujudi, tiada habis bagi wujudnya Allah. Kalau kita bakal habis nih, ini sekarang masih segar-segar, Ustaz Bini masih segar, nanti kalau udah umur 60-70 nggak dipanggil Ustaz lagi, Kong Haji Salbini. Alhamdulillah udah kakek, udah mulai ya, mimba di kuwatin dha'fa wa syaibah, nanti udah kuat menjadi lemah dan beruban. Wa huwa adamul inqidai, baqa itu maksudnya wa huwa dan dialah adamul inqidai tiada habis inqidai, liwujudihi bagi wujudnya Allah taala, ai innahu ta'ala daimul wujud, maksudnya sungguhnya ia Allah taala daimul wujudi yang langgeng wujudnya, daimul wujud langgeng wujudnya, min ghairi ghayatin tanpa ada batasan, min ghairi ghayatin and min ghairi haddin tanpa ada ghayah batas akhir, wa baqin dan kekal ila ghairi nihayatin dan kekal sampai kepada tiada penghabisan, ila ghairi nihayatin wa baqin dan Allah kekal ila ghairi sampai kepada tidak ada penghabisan nihayah.
Qala ta'ala kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua, kullu jami'un, kullu jami'u man 'alaiha, siapa yang ada di atas bumi ini, fanin adalah fana, sementara hilang, hapus. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan bakal kekal wajhu rabbika, zatnya Allah Ta'ala, dzul jalali wal ikram, yang memiliki kemuliaan, al jalal wal ikram. Itu ayatnya dalil nakli, baqa tu ya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa qala ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kullu syai'in, semuanya, kullu jami'u semuanya kullu syai'in, semuanya halikun, bakal binasa. Halik itu ismul fa'il. Ismul fa'il bisa bermakna binasa, bisa jadi akan binasa. Kullu syai'in halikun, segala sesuatu bakal binasa. Jadi ismul fa'il bisa dimaknai itu bakal atau binasa sendiri. Segala sesuatu binasa atau bakal binasa. Ana dhamin ya Rasulullah, saya penjaminnya atau saya akan menjamin. Kalau Anda mengatakan ana nazilun, saya yang turun, artinya bisa jadi saya akan turun, ismul fa'il. Kullu syai'in halikun, segala sesuatu halikun, bisa jadi binasa atau bakal binasa. Illa wajhahu, kecuali dirinya Allah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un, baginya ketetapan dan akan kepadanya dan kepadanya turja'un, kalian akan pulang. Itu dalil daripada al-baqa, kekal. Ar-rabi'u mukhalafatu lil hawadisi, menyalahinya Allah Ta'ala lil hawadisi, bagi barang-barang baharu. Mukhalafah bisa jadi menyalahinya, berbedanya Allah Ta'ala lil hawadisi, bagi barang-barang baharu. Kalau guru lama bilang barang baharu, baru ada kemudian. Jadi Allah mukhalafatu, berbedanya Allah Ta'ala lil hawadisi, bagi barang-barang yang baru ada. Wa huwa adamu mumasalati syai'in, dan mukhalafah adalah adamu, tiada, mumasalah, menyerupai, syai'in, sesuatu, minal hawadisi, daripada barang-barang baharu baginya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mukhalafatu ta'ala lil hawadis, maksudnya adamu mumasalati syai'in, tiada menyerupai sesuatu Allah, minal hawadisi, daripada barang-barang baharu. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang sepertinya sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini ada dikedepankan laisa kamisli syai'un, kata Allah, ada faedahnya nih. Baru wa huwas samiul basir, bukan wa huwas samiul basir laisa kamisli syai'un. Apa faedah didahulukan laisa kamisli syai'un? Allah kedepankan dulu sebagai takkid, supaya tadi tidak menyerupakan as-sami, sama dan basornya Allah sama dengan makhluk. Maka sudah dikedepan dulu laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir, supaya sama dan basornya tidak disamakan dengan makhluk. Maka didahulukan Allah, ya, didahulukan laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir, supaya kita tidak menyamakan sama dan basarnya Allah. Pada ayat sudah pada laisa kamislihi syai'un, sudah ditegaskan lebih awal tuh, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir, supaya sama dan basarnya Allah tidak kita samakan, karena sudah dilakukan kalimat laisa kamislihi syai'un. Wa qala ta'ala walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya Allah kufuwan ahad, yang sekupu seorang pun, yang sama. Kufuwan ahad itu ada fikih namanya kafaah. Kafaah itu yang wajib dalam soal akidah, kesederajatan. Jadi kalau yang belum kawin nanti cari istri, ya, kalau Anda cakep, Anda nilainya 8, jangan cari istri yang 3 nilainya, jomplang. Atau kalau kita 3, jangan nyari istri yang 9 nilainya, nanti jadi omongan orang, kondangan diomongin, Allah, aku tuh bininya cakep amat tuh, lakinya Allah. Nanti ada fitnah, ini kalau kagak main dukun nggak mungkin nih. Kafaah. Jadi kafaah dalam soal jamal, pertimbangkan juga tuh.
Kan kita pengennya bini cakep ya, iya kan? Meskipun kita jelek, bini mah cakep aja pengennya. Padahal udah kafaah juga lah, nimbang-nimbang juga lah. Kalau kita hitam ya carilah yang sawo mateng minimal, jangan yang putih banget. Kayak orang katain, masya Allah lakinya hitam banget, bininya putih, anaknya zebra, jangan dihantar. Nah, kafaah. Sama juga dalam soal ilmu. Ya kalau kita cuma dokter andes, jangan bini yang dokter, lebih profesor, nanti dia kemana-mana kita nggak sempat tidur. Ke profesor dokter tugas seminar luar negeri, Sabang sampai Merauke, lakinya di rumah ngaji doang, diceger sini, jarang tidur. Bini lu masih, wah dia mau lagi di London gitu, lakinya lagi masih diceger aja. Jadi kafaah. Pertimbangkan juga sekufu, kesederajatan. Harta begitu juga ya, pengennya dapat, jangan pengen cari bini kaya. Itu nanti kalau bini kaya kita timun, dia duren, yang hancur yang mana kalau tabrakan? Timun. Makanya kata Nabi benar, siapa orang yang menikah karena hartanya itu perempuan bakal jadi hina dia, cari kebangsawanannya bakal jadi hina juga. Maka fatfar bidzatiddin, pilih yang punya dasar agama yang baik. Ni walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya Allah kufuwan ahad, yang sekufu seorang yang sederajat, nggak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada perdebatan Nabi Musa dengan Firaun, siapa Tuhanmu? Tuhanku yuhyi wa yumiit. Kata Firaun, ana uhyi wa umiit. Kalau Tuhanmu bisa menghidupkan, bisa matikan, ana uhyi wa umiit. Sudah diambil, panggil budaknya dua, panggil sini, kata Firaun, kalau Tuhanmu yuhyi wa yumiit, ana uhyi wa umiit. Panggil dua panggil. Yang satu dibunuh, tuh gue bisa matiin, yang satu gue nggak, gue matiin tuh hidup. Udah kata Musa, iya boleh lah. Kalau Tuhanku mendatangkan ya'ti minal masyriq, mendatangkannya dari timur dan menenggelamnya di barat. Coba fa'ti biha, coba kau bisa datangkan gak? Kalau Tuhanku mendatangkan matahari dari timur dan membenamkan dari barat, sekarang kau datangkan dari barat dan tenggelamkan di timur. Fabuhitalladzi kafar, fabuhitalladzi kafar. Dalam ayat dha'ufat talib wal matlub, lemah yang meminta dan lemah yang diminta. Kalau Tuhanku bisa ya'ti biha minal masyriq fa'ti biha minal maghrib, datangkan matahari itu dari barat. Fabuhitalladzi kafar, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu, yang sederajat dengan Allah seorang pun. Mukhalafatul lil hawadis. Al-khamisu qiyamuhu ta'ala binafsihi, berdirinya Allah Ta'ala binafsihi, dengan dirinya sendiri. Ay adamu ihtiyajihi ila makanin yakumu fihi, tiada berhajatnya Allah ila makanin, kepada satu tempat, yakuni yang Allah ada berdiri fihi di dalamnya, au mahallun atau satu mahal tempat, yahullu halla yahullu, au mahallun yahullu fihi atau satu mahal satu tempat, yahullu yang Allah ada menempati fihinya. Halla yahullu nih, jadi la'alla sab mahallun yahullu fihi, ada wahallat arwahum, dan menempati ruh-ruh mereka. Au mahallun atau satu tempat, yahullu mana Allah menempati fihi di dalamnya. Au mujidin yujiduhu, atau yang mengadakan, atau sesuatu yang mengadakan, yujiduhu yang mengadakannya Allah. Bal huwa ghaniyun an jami'i ma siwa, bahkan dia Allah ghaniyun, terkaya. Ghaniyun tu ai ghairu muhtajin, bahkan dia Allah terkaya, an jami'i ma siwa, terhadap semua apa yang selainnya. Ghaniyun itu terkaya, kalau terkaya itu berarti tidak berhajat. Bal huwa ghaniyun bal huwa ghairu muhtajin an jami'i ma siwa, bahkan dialah Allah ghaniyun, terkaya, artinya tidak membutuhkan, an jami'i terhadap semua, ma siwahu ay ma siwallahi, apa yang selain Allah, enggak berhajat Allah, ghaniyun. Kalau orang kaya berhajat enggak kan? Justru orang berhajat pada orang
kaya. Kalau orang kaya tuh nggak berhajat, maka makna ghaniyun artinya terkaya, artinya ghairu muhtajin, tidak berhajat. Qala ta'ala wa 'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, kalian adalah orang-orang yang berhajat. Al fuqara artinya orang-orang yang berhajat ilallah, kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan dialah Allah yang maha kaya, maha terpuji. Wa qala ta'ala innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin, dan sesungguhnya Allah Ta'ala ghaniyyun, sungguh terkaya, artinya tidak berhajat, 'anil 'alamin, daripada alam makhluk semuanya nih. Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Qiyamuhu binafsihi, kita enggak ya, kita dulu kecil, makanya walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kita keluar dari rahim, ada yang nulungin enggak? Ada yang nulungin enggak? Iya, keluar aja di dukun kampung, ya kan, dibantu sama dukun, jangan-jangan belum dibayar dukun kampung yang emaknya nih. Kita keluar aja, siapa itu? Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamu, dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an. Kita tidak qiyamu binafsihi, bisa berjalan dituntun, terus bisa berlari, udah jatuh masih dibangunin, itu tidak. Kalau Allah qiyamuhu binafsihi, nggak ada mujid yujidu, tidak ada yang mengadakan, yujidu yang mengadakannya Allah. Itu maknanya ahdamu tiyaji, tiada berhajatnya, ahdamu tiyaji ay adamu tiyajillah ila makanin, pada satu tempat, yakumu fihi, yang ada berdiri Allah di dalamnya, au mahallun, atau mahal tempat, yahulu, yang ada Allah menempati, fihi, di dalamnya, au mujidun yujidu, atau mujidun yang mengadakan, yujiduhu yang mengadakannya Allah, mujidun yujidullah, tidak ada yang mengadakan dirinya Allah. Bal huwa ghaniyun an jami'i ma siwah, akan tetapi dialah Allah ghaniyun yang maha kaya, an jami'i, terhadap semua, ma siwahu, apa-apa yang selain Allah. Ini mukhalafatul lil hawadisi. Qiyamuhu binafsihi. As-sadisu al-wahdaniyah, esa wahdaniyah. Wahya adamu ta'addudi, dan wahdaniyah itu adamu, tiada berbilang-bilang, ta'addud, fi dzatihi, pada zatnya Allah Ta'ala, wa sifati, dan sifatnya, wa af'alihi, dan perbuatan. Jadi pada zatnya esa, pada sifatnya esa, pada af'alnya juga esa. Al-wahdaniyah wahya adamu ta'addudi, tiada berbilang-bilang, fi dzatihi Ta'ala, pada zatnya Allah Ta'ala, wa sifatihi, dan pada sifatnya Allah Ta'ala juga wahdaniyah esa, wa af'alihi, dan pada perbuatannya juga Allah esa, wa wahdatu dzati maknaha, dan wahdah zat esa pada zat maknanya, anna dzatahu laisa muraqqabatan min ajzain, sesungguhnya zatnya Allah laisa, tidaklah muraqqabatin, tersusun, muraqqabah tersusun, min ajzain, daripada bagian-bagian. Walaysa fil khalqi dzatun kadzati, dan tidak ada pada makhluk satu zat seperti zatnya Allah. Jadi esa pada zatnya tuh enggak, laisat muraqqabatan, tidak tersusun. Ini orang bilang apa? Ini tidak esa sebetulnya. Ini tidak esa karena yatajazza min ajza, ini berjuzu-juzu, terdiri daripada bagian-bagian. Jadi kalau dikatakan Allah itu esa, tidak seperti ini sebetulnya. Karena esa pada zatnya, anna dzatahu laisat muraqqabatan min ajza, tidaklah tersusun. Zatnya Allah itu laisat muraqqabatan, tidaklah tersusun, min ajzain, daripada juzuk-juzuk, bagian-bagian. Wa laisa fil khalqi, dan tidak ada pada makhluk, zatun, zatnya, kadzati, seperti zatnya. Kalau kita nih muraqqabah min ajza, ini saja. Ini terdiri dari apa nih? Kulit ya, ada daging, ada tulang. Ya, ini kalau dikatakan Allah itu esa begini, kata ulama sih sebetulnya nggak benar. Karena ini yatajazza min ajza, berjuzuk-juzuk daripada bagian-bagian. Ada bagian kulit, bagian tulang, bagian darah,
Kalau lagi melenting ada apanya? Ada nanahnya. Nah, ini yatajazza min ajza. Jadi Allah tuh anna dzatahu, sungguh zatnya Allah laisat tidaklah murakkabatan tersusun min ajzain daripada bagian-bagian. Orang mencontohkan rokok juga. Allah tuh esa dengan rokok. Rokok tuh terdiri dari apa? Bako, bungkusnya ada bungkus dulu, bako. Terus apa lagi? Jadi mereka bilang trinitas itu kayak rokok. Kalau Allah enggak, qul huwallahu ahad, ai anna dzatahu laisat murakkabatan. Sungguhnya zatnya Allah itu laisat tidaklah murakkabatan tersusun min ajzain daripada juzuk-juzuk bagian-bagian. Jadi kalau mereka berdalil trinitas itu seperti rokok, kalau Allah enggak, qul huwallahu ahad. Itu kalau rokok itu terdiri dari tembakau, kulitnya dulu bungkusnya kertas, tembakau. Terus apa lagi? Itu sebelum yang tempat kita ngisep apa namanya? Filter ya. Itu berarti itu juz'un yatajazza, satu bagian yang berjuzuk-juzuk. Maka Allah Subhanahu wa taala itu laisat dzat anna dzatahu, sungguhnya zatnya Allah laisat tidaklah murakkabatan tersusun min ajzain. Wa laisa fil khalqi dzatun kadzatihi, dan tidak ada pada makhluk itu zat seperti zatnya Allah. Itu wahdatul zat. Sekarang wa wahdatus sifat. Wahdah esa dalam sifat maknaha annahu laisa li ahadin sifatun tusbihu sifatan min sifati. Esa sifatnya Allah tuh annahu, sungguhnya laisa li ahadin, tidak ada li ahadin bagi seorang pun sifatun, satu sifat, tusbihu yang menyerupai sifatan min sifati, yang menyerupai satu sifat dari sifat-sifatnya Allah. Kalau ada ungkapan at-takhalluqu bi akhlaqillah, makanya kita ala taqatil basyariyah. At-takhalluqu bi berakhlak dengan akhlaknya Allah, nggak bisa. Makanya ada qaidnya ala taqatil basyariyah, atas kemampuan kita sebagai makhluk. Sebab ini wahdatus sifat. Kalau sifatnya ada juga ada yang menyerupai, berarti Allah tidak wahdaniyah. Ada wahdatul dzat, ada wahdatus sifat. Wa wahdatus sifati, dan esa pada sifat Allah itu maknaha, artinya annahu, bahwasanya laisa tidak ada li ahadin bagi seorang pun sifatun, satu sifat, tusbihu yang menyerupai sifatan, satu sifat min sifati, dari sifatnya Allah. Allah Ar-Rahman, artinya yang maha pengasih. Kalau kita nggak sampai maha pengasih aja ya, kalau diminta sedekah ada duit di kantong 100.000, 50.000, hijau 20.000, ungu 10.000, coklat 5.000, abu-abu 2.000, 1.000. Kira-kira yang kita keluarin yang mana? Yang mana nih? Kalau manusia bisa Ar-Rahman yang maha pengasih, bukan yang merah, semuanya dikasih. Kalau kita pilih ya, yang mana kira-kira? Yang abu-abu tuh, yang 2.000 atau 1.000, udah lecek lagi. Sampai pengurus masjid kan lelak ngitungnya, buangan udah 1.000 lecek lagi. Kalau 100.000 meskipun udah lecek, orang masih hitung merah. Nah kalau kita Ar-Rahman itu at-takhalluqu bi akhlaqillah, tapi ala taqatil basyariyah. Nggak mungkin kita mampu maha pengasih. Kalau maha pengasih nanti ada tusbihu sifatan min sifatillah. Maka di sini ada wahdatus sifat, esa dalam sifat Allah, maknaha artinya annahu laisa li ahadin, bahwasanya tidak ada bagi seorang pun sifatun, satu sifat, tusbihu yang menyerupai sifatan, satu sifat min sifati, sifat-sifatnya Allah. Wa laisat sifatuhu muta'addidatan min jinsin wahid, dan tidaklah sifatnya Allah itu muta'addidatan, ada berbilang-bilang. Muta'addidatan ada berbilang-bilang, min jinsin wahid, dari satu jenis. Kaqudrataini au iradataini, seperti dua kemampuan dan dua keinginan, nggak ada. Jadi satu kudrah saja, tidak. Kaqudrataini seperti dua kudrah, au iradataini atau dua keinginan. Kalau baik baik saja, buruk buruk saja. Nggak ada tuh dua kudrah dan dua keinginan. Makanya fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, satu kelompok dalam surga, satu kelompok dalam neraka. Tidak ada dua kudrah dan tidak ada dua iradah.
Makanya sifat wahdatus sifat, kudrah ya sudah, kudrah satu, iradah satu. Sekarang wahdatul af'al. Ini penting sekali kalau kita ditanya, kalau wahdatus sifat itu maksudnya apa? Ya, annazatahu sebutin tadi. Annazatahu sesungguhnya zatnya Allah laisat muraqqabatan, tidaklah tersusun min ajsa'in daripada beberapa bagian. Itu wahdatul zat. Wahdatus sifat annahu laisa li ahadin sifatun tusbihu sifatan min sifatihi. Ada wahdatul zat, ada wahdatus sifat, sekarang ada wahdatul af'al. Esa dalam perbuatan. Makna esa dalam perbuatan annahu bahwasanya laisa li ahadin ghairihi, tidak ada bagi seorang pun ghairihi selainnya Allah Ta'ala, fi'lun satu perbuatan minal af'al daripada perbuatan-perbuatan. Tidak ada bagi seorang pun ghairi, laisa li ahadin ghairahu, ya, tidak ada bagi seorang pun ghairahu selainnya Allah Ta'ala, fi'lun satu perbuatan minal af'al daripada perbuatan-perbuatan. Fallahu khaliqu kulli syai'in, maka Allah pencipta segala sesuatu. Wa mubdi'u kulli, dan yang mengadakan, mubdi' atau yang mengadakan yang sebelumnya tidak ada. Wa mubdi'u kulli syai'in, dan yang mengadakan pertama kali kulli syai'in segala sesuatu. Fahuwa ta'ala, maka dia Allah Ta'ala mustaqillun, berdiri sendiri, bil ijadi, dengan mengadakan sesuatu, wal ibda'i, mengadakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Ada ijad, ada ibda. Kalau ijad itu ada sabab yang menyebabkannya, kalau ibda sebelumnya tidak ada. Dan maka timbullah istilah bud'ah yang belum ada sebelumnya. Mustaqillun, Allah berdiri sendiri, bebas, bil ijadi, dengan mengadakan, wal ibda'i, dengan mengadakan juga. Ijad mengadakan, kalau ibda mengadakan yang sebelumnya tidak ada. Ibda asal maknanya dua-duanya mengadakan, tapi ada penjelasan. Kalau ibda itu mengadakan yang sebelumnya tidak ada, kalau ijad mengadakan. Ijad itu adanya sesuatu karena ada sebab sesuatu yang ada. Kalau ibda yang memang sebelumnya tidak ada, itu ibda. Itu wahdatul af'al, esa dalam perbuatan. Laisa li ahadin, annahu laisa li ahadin ghairahu, ya. Ini khabarul laisa, ya. Laisa annahu laisa li ahadin ghairahu ta'ala, tidak ada li ahadin bagi seorang ghairahu selainnya Allah Ta'ala, fi'lun perbuatan minal af'al daripada perbuatan-perbuatan. Enggak ada yang menyertainya dalam perbuatan, itu wahdatul af'al. Maka dikatakan antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un, antum tazra'unahu am nahnuz zari'un, antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Orang bilang tangannya adem, suka ada orang bilang tangannya adem, sebenarnya bukan tangannya adem. Ansum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un, itu kehendak siapa? Itu sifatul wahdatul af'al, esak perbuatan Allah. Nah, kalau kita tuh pada itu ijad. Jadi orang Roblong itu ijad, bikin tumbuhan subur tuh ijadnya, dipupukin, disiram. Kalau nggak dipupukin, nggak disiram, terus tumbuh subur, itu ibda namanya. Sebelumnya nggak ada, terus diadakan oleh Allah, ibda. Ijad dan ibda sama juga sebenarnya, mengadakan. Aujada yujidu ijadan, abda'a yubdi'u ibda'an, mubdi'. Saya pernah dikritik, Ustadz itu dalam kitab saya ini alim, Ustadz mu'alim, padahal sama aja. Enggak, alim dengan mu'alim beda. Kalau mu'alim itu larikannya pada fi'il madinya, allama yu'allimu, nanti mu'aliman. Kalau alim, alima ya'lamu. Kalau alim itu belum tentu mu'alim, tapi kalau mu'alim pasti alim. Jadi yajibu 'alal alimi dengan yajibu 'alal mu'allimi beda. Kalau orang alim itu belum tentu yu'allim. Jadi laisa kullu 'alimin mu'alliman. Tidaklah tiap-tiap orang alim itu pasti dia mu'allim. Orang punya ilmu itu tidak melulu berarti ngajar, tapi
kullu muallimin alim. Tiap-tiap muallim pasti dia orang alim. Laisa kullu alimin mualliman. Kalau orang alim belum tentu muallim, tapi kalau muallim pasti orang alim. Gimana dia mau ngajarin ilmu kalau dia tidak punya ilmu? Tapi orang-orang yang berilmu itu belum tentu ngajar. Maka ketika dikritik, Ustaz ini yajibul lil alim atau muallim? Kalau dia sama aja, enggak, beda. Maka kalau fiilnya aja beda pasti maknanya Kalau alim itu asalnya alima ya'lamu terus alim. Kalau muallim asalnya allama yu'allimu mu'alliman. Kalau allama yahtaju ilal maf'ulain, butuh dua maf'ul. Kalau alima satu aja maf'ul. Kalau allama pasti dua maf'ul. Jadi alim dengan mu'allim beda. Jadi kalau orang menyamakan sama aja, yajibu lil alim dengan yajibu alal mu'allim. Jadi kalau Imam Nawawi nulis itu pasti ada maksud beda. Saya bilang ganti tuh, bukan alim tapi mu'allim, yajibu alal mu'allim. Sebab kalau mu'allim artinya orang yang mengajar. Kalau orang yang mengajar pasti punya ilmu. Kalau yang alim belum tentu dia ngajar. Sebab dia bisa jadi nggak tahu metode pengajaran, dia thariqatut ta'lim wa tadris. Ini ada ibda dan im. Qala ta'ala subhanahu wa huwal wahidul qahhar. Maha sucinya Allah, dialah Allah yang wahid, yang esa al-qahhar, yang maha menggagahi. Wa qala ta'ala wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa ilahukum, dan ilah kalian, ilahu wahid adalah ilah yang esa. La ilaha, tidak ada yang hak disembah illa kecuali dialah Allah ar-Rahman, yang maha pengasih, ar-Rahim, maha penyayang. Kalau kita pengasih saja tidak maha pengasih, makanya ada siswa ada mahasiswa. Tapi mahasiswa sekarang lagunya kayak anak SMP juga pada berantem. Mestinya kalau sudah mahasiswa kan di atas siswa. Siswa tuh SMA, ya ilmunya taruhlah masih sebatas SMA, emosinya. Tapi kalau udah mahasiswa harus di atas siswa, maka sudah maha loh. Tapi kelakuan mahasiswa seperti anak STM. Makanya kalau Ar-Rahman yang maha pengasih, kalau kita pengasih saja, makanya ada qaitu at-takhalluqu bi akhlaqillah, tapi ala taqatil, atas dasar kemampuan kita sebagai manusia. Kalau Allah Ar-Rahman, makanya wahdatul af'al, esa dalam perbuatan. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Wa qala ta'ala law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Jikalau bahwasanya fihi ma, di langit dan bumi, alihah, ada Tuhan-Tuhan, illallah, melainkan Allah, la fasadata, niscaya akan rusak tuh bumi dan langit. Kalau Tuhannya banyak berarti banyak kemampuannya. Kalau Tuhannya banyak berarti banyak kemauannya. Kita satu saja, satu Tuhan saja nih, disuruh aqimus shalawan, yang lain minta lagi yang lain, berat ya. Kenapa Tuhannya tidak banyak? Satu saja kita melaksanakan perintahnya banyak. Maka kalau ada banyak Tuhan nanti banyak perintahnya, karena satu pengen ini, satu pengen begini. Udah kun huwallahu ahad, satu, berarti satu Tuhan, satu kepengenan. Wa qala ta'ala mattakhadallahu min waladi wa ma kana ma'hu min ilahin idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum 'ala ba'din subhanallahi amma yasifun. Mattakhadallah, tiada menjadikan Allah min waladin, daripada seorang anak. Kalau Allah ada anaknya, kata Nabi, in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Ayat ya, in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin. Jikalau bagi Allah itu ada anak, fa ana awwalul abidin, saya yang duluan menyembah anaknya Allah. Maka mattakhadallahu min waladin, tiada menjadikan Allah min waladin, daripada seorang anak pun. Wa ma kana ma'ahu min ilahin, dan tiada bahwasanya ma'ahu bersamanya Allah min ilahin, daripada Tuhan. Idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaq, idzan kalau begitu la dhahaba kullu ilahin, berhaluan tiap-tiap Tuhan, bima khalaq, dengan apa-apa yang telah ia ciptakan. Kalau banyak Tuhan nanti banyak ciptaannya juga.
wala ala ba'duhum ala ba'din subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah terhadap apa-apa yang mereka sifatkan. Tuh, yang disifatkan oleh orang-orang musyrik kan tentang Allah. Maka kita subhanallahi amma, maha suci Allah terhadap apa-apa yang mereka sifatkan. Tuhan begini, Tuhan begini. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila. Katakanlah hai Muhammad, jikalau bahwasanya ada bersamanya Allah alihatun, Tuhan-Tuhan, kama yaqulun, sebagaimana mereka katakan, idzal labtaghaw, kalau begitu labtaghaw, niscaya mereka meminta ila dzil arsy sabila, kepada pemilik arsy sabila, jalan. Kalau banyak Tuhan nanti labtaghaw, niscaya mereka ada menuntut ila dzil arsy, kepada pemilik arsy sabilan, satu jalan. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah, wa ta'ala dan maha tinggi, amma yaqulun, daripada apa-apa yang mereka katakan, uluwan kabira, ya satu kemuliaan yang besar, uluwan kabira. Nah, ini ilmunya nanti jelaskan pada wahdatul dzat, wahdatul sifat, dan wahdatul af'al. Kalau itu Allah esa pada zatnya bagaimana, Allah esa pada perbuatannya gimana, Allah esa pada sifatnya gimana. Ini ilmu di sini. Wahdatul zat, anna dzatahu laysat muraqabatan min ajza'in. Jadi kata ulama, sudah tidak lagi mencontohkan Allah yang maha esa, ya, jangan. Karena ini satu juzuk tapi terdiri daripada juzuk-juzuk. Kalau Allah anna dzatahu laysat muraqabatan min ajza. Jadi kalau mencontohkan Allah esa ini kata ulama salah. Karena ini satu tapi terdiri daripada juzuk-juzuk. Allah tidak begini. Kalau Allah esa satu tapi tidak berjuzuk-juzuk. Anna dzatahu laysat muraqabatan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Muraqabah itu tersusun, ya, anna dzatahu laysat muraqabatan, sesungguhnya zatnya Allah tidak tersusun atas bagian-bagian. Itu qul huwallahu ahad, wahdatus dzat, maknanya anna dzatahu, sesungguhnya zatnya Allah laysat muraqabatan, tidaklah tersusun ala ajza, atas bagian-bagian. Kalau kita muraqabah, semua alam ini muraqabah ala ajza. Udara sendiri muraqabah, tersusun dari ada oksigennya segala macam. Muraqabah, ya, muraqabatan, tersusun. Jadi tidak lagi mencontohkan Allah itu esa seperti ini, karena ini muraqabah min ajza. Ini tersusun dari bagian-bagian ini, tulang, daging, kulit, kuku. Atau dengan rokok, itu juga tidak esa rokok. Trinitas itu mereka bilang itu. Kalau yang kita sembah tidak. Kalau Trinitas itu mereka contohkan, ya satu juga. Tuhan kami ada Tuhan Bapa, Roh Kudus, dan Tuhan Anak. Nggak ada Tuhan mertua, Tuhan besan lagi. Ya, dicontohkan rokok. Rokok itu tidak satu tapi tersusun dari beberapa unsur. Kalau kita anna dzatahu laysat muraqabatan ala ajza, esanya. Jadi harus bisa menjelaskan wahdatul dzat, wahdatul sifat, wahdatul af'al. Esa dalam zat, esa dalam perbuatan, esa dalam sifat. Makanya tadi di qad memang kita disuruh berakhlak dengan akhlaknya Allah, nggak bisa. Itu wahdatul af'al itu mah. Makanya ada qaid ala taqatil basyariyah, atas dasar kemampuan kita sebagai makhluk. Berarti nggak bisa maha pengasih, maha penyayang, maha pemaaf, maha ghafurur rahim.
Kita cuma disuruh wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul. Tiga. Ada cerita dalam kitab itu. Ada seorang budak menyajikan makanan. Terus makanan tumpah di hambal permadina tuannya. Terus si tuannya marah. Kata budaknya, "Tuan, Allah perintahkan wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah, dan orang-orang laqad kadhamtu ghaidhi, saya sudah redam amarah saya." Belum Tuan, wal 'afina nas laqad afawtu anka. Belum Tuan, wallahu yuhibbul, aku bebaskan kau, anta hur. Tiga tuh, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul. Tiga. Jadi ceritanya berangkat dari seorang budak yang menumpahkan minuman di hadapan tuannya. Karena budak itu numpahin makanan, tuannya marah. Kata budaknya, "Tuan, Allah perintahkan wal kadhiminal ghaidh laqad kadhamtu ghaidhi, saya sudah redam amarah saya." Belum Tuan, masih kurang. Karena wal 'afina laqad afawtu anka, saya sudah maafkan kau. Belum Tuan, masih kurang. Wallahu yuhibbul muhsinin, sudah aku bebaskan kau jadi orang merdeka. Tiga. Ya, meredam amarah, ngasih maaf, ihsannya kau merdeka, anta hurrun, kau merdeka. Itu kita sebatas itu. Itu termasuk la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi bisa pencapaian itu. Tapi kalau wahdatul af'al, esa perbuatan, kita nggak bisa seperti perbuatannya Allah. Makanya Allah tunggal dalam hal perbuatannya. Artinya makhluk tidak akan mampu berbuat seperti apa yang Allah lakukan. Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Qudus As-Salam, Al-Adlu, begitu dia, yang adil. Tapi Allah berikan i'dulu huwa aqrabu littaqwa. Adilnya kita tidak seperti adilnya Allah. Adilnya Allah itu dalam bentuk ketika Allah mengadab seseorang itu bukan karena kezaliman dan keadilannya. Itu sampai yang dibayangkan oleh manusia. Maka yusibu man ata'ahu bi fadlih wa may yasha'a qadahu bi adlih, kata Ibnu Rushd. Yusibu man ata'ahu bi fadlih, Allah kasih pahala siapa yang taat kepada bi fadlih, dengan karunia-Nya. Jadi kalau kasih kita surga itu karena sebab karunia, bukan karena ibadah. Wa may yasha'a qadahu bi adlih, dan siapa orang kehendaki Allah hukum dia dengan keadilannya. Jadi Allah menghukum seseorang itu, hambanya, dengan siksa. Itu bukan karena kezaliman, bi'adlih, dengan keadilan Allah. Coba kalau kita ngebugin maling, itu karena kezaliman kita apa karena keadilan kita? Maling dihajar babak belur gitu, nyolong motor, ternyata motor kita hilang, dia nyolong. Kita mukulin itu karena keadilan atau karena kezaliman kita? Iya, karena nafsu kan. Kalau Allah wa may yasha'a qabahu bi adlih, maka wahdatul af'al kita nggak mungkin bisa seperti apa yang Allah lakukan kepada hamba. Sampai Allah mengadab seseorang itu karena keadilannya. Kalau kita menghukum orang itu karena kezaliman, pasti nafsu kan. Enggak, wallahu bidzallamin lil abid. Masuk surga karena karunia-Nya, masuk neraka karena keadilannya. Kalau kita masuk memberikan orang kebaikan, pasti ada inginnya, kepengenannya. Kalau Allah enggak, bifadlih, karena karunia-Nya. Wa may yasha'a qabahu bi adli, dan siapa yang Allah kehendaki Allah iqab dia dengan keadilannya. Maka ada wahdatul af'al, enggak mungkin bisa sama kita. Ya wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.